Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat. Mari kita kembali belajar untuk mempersiapkan utilitas PPG pada tahun 2022 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan juga sudah mensubscribe. Semoga teman-teman diberikan kelulusan. Silahkan bisa dinyalakan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video yang terbaru dari saya. Nah, mari kita lanjutkan membahas untuk indikator nomor 111 sampai 114, yaitu tentang memanfaatkan hasil penelitian, yaitu PTK, eksperimen dan survei, kemudian juga hasil refleksi diri. Nah, mari kita bahas beberapa soal yang berhubungan dengan kisi-kisi tersebut. Soal yang pertama, seorang guru BK melakukan penelitian di kelas tentang meningkatkan percaya diri karena beberapa siswa di kelas kurang memiliki rasa percaya diri. Dalam membuat PTBK, sebaiknya layanan yang digunakan adalah A. Layanan individual, B. Layanan bimbingan kelompok, C. Layanan penempatan dan penyaluran, D. Layanan karir. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah yang B. Layanan bimbingan kelompok. Di sini ada beberapa siswa yang perlu ditingkatkan rasa percaya dirinya. Berarti yang digunakan adalah untuk PTBK-nya yang tepat adalah layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Menurut Prayitno dan Amti, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Guru BK telah melakukan PTBK tentang motivasi belajar siswa. Guru BK ingin melanjutkan ke artikel dan jurnal penelitian guna mengembangkan karir lebih lanjut. Dalam jurnal PTBK ada beberapa aspek yang bisa diteliti di dalamnya, kecuali A. Aspek pembelajaran, B. Aspek sosial, C. Aspek ekonomi, D. Aspek kepribadian. Di sini yang bukan adalah yang C, yaitu aspek ekonomi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan A. Daya inovasi pada diri guru, B. Peningkatan prestasi sekolah, C. Kemampuan guru di bidang instruksional, D. Kualitas mengajar guru di kelas. Di sini yang ditanyakan adalah manfaat bagi sekolah. Jadi nomor 3, jawaban yang benar adalah peningkatan prestasi sekolah. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Manfaat PTK bagi sekolah antara lain, yang pertama, sekolah akan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep dan lain-lain. Kemudian berbagai strategi atau teknik pembelajaran dapat dihasilkan sekolah dan disebarluaskan ke sekolah lain. Yang ketiga, sekolah memiliki guru yang berpotensi dan profesional dalam mengelola kelas. Kemudian iklim pendidikan di sekolah lebih kondusif dan peningkatan prestasi sekolah dengan melihat perbaikan proses dan hasil belajar siswa. Nah, jawabannya di poin E ya. Kemudian manfaat PTK bagi guru. PTK dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, dapat mengembangkan profesionalitas guru karena guru mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Kemudian membuat guru lebih percaya diri karena mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dalam mengajar dan memberi kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Nah, kita lanjut untuk ke soal nomor 4. PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Rohman, B. Carden Kemis, C. Smook, D. McTaggart. Jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yaitu yang B. Carden Kemis. Nah, di sini menurut Stephen Kemis tahun 1983, PTK atau Action Research adalah suatu bentuk penelaahan atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari A. Praktek-praktek sosial atau pendidikan yang mereka lakukan sendiri, B. Pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tersebut, dan C. Situasi di tempat praktek itu dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5.
Perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi profesi BK. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi yang semakin canggih. Perlunya refleksi diri bagi guru BK dalam pengembangan diri, agar guru BK tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Pengembangan diri yang sebaiknya guru BK lakukan adalah A. Mengikuti PPG, B. Mengikuti MGBK, C. Mengikuti pelatihan instrumen BK, D. Membuat aplikasi baru yang terbaru. Nah, di sini jawabannya untuk soal nomor 5 adalah yang C, yaitu mengikuti pelatihan instrumen BK. Nah, kompetensi guru BK atau konselor itu sebagai anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dan dalam kinerjanya menjalankan tugas utama profesi. Profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa henti. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan, baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan prajabatan maupun pendidikan atau latihan dalam jabatan. Profesionalisasi merupakan keharusan bagi setiap orang yang menjalankan profesi agar dapat memenuhi tuntutan standar profesi. Oleh karena itu, guru BK atau konselor harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan profesionalnya untuk mencapai standar profesi yang ditetapkan. Kita masuk ke soal nomor 6. Bagi guru yang peneliti PTBK, langkah awal dalam analisis masalah adalah A. Melakukan kajian dokumen kelas, B. Melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas, C. Mewawancarai siswa, D. Memberikan tes formatif. Untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B, yaitu melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas. Nah, di sini manfaat penelitian tindakan kelas itu adalah meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas, kemudian mengembangkan kinerja profesional guru, melatih guru untuk menjadi pemecahan masalah yang andal, melatih kreativitas guru, menumbuhkan rasa percaya diri guru, dan juga meningkatkan lembaga sekolah. Sekarang masuk ke soal nomor 7. Refleksi paling tepat dilakukan peneliti PTBK pada saat A. Sesudah melakukan upaya perbaikan, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sebelum menyusun laporan, D. Setelah menentukan upaya tindakan perbaikan. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang D, yaitu setelah menentukan upaya tindakan perbaikan. Nah, di sini tujuan pemberian refleksi itu adalah untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap pembelajaran yang telah diterima siswa kepada guru dengan perasaan jujur dan tanpa tekanan. Refleksi dapat membantu tenaga pengajar untuk mengukur kemampuan mengajar masing-masing guru. Dengan pemberian refleksi, guru dapat mengintrospeksi diri untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar hingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan lembaga sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Refleksi pada dasarnya adalah 1. Mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa masalah ini sampai terjadi di kelasnya. Yang kedua, merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Yang ketiga, merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Jawabannya adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang benar adalah yang D, semua jawaban benar. Karena refleksi adalah merenung kembali untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan munculnya masalah, dilanjutkan dengan mencari alternatif hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 9. Apabila sebagian besar peserta didik Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, maka PTBK yang akan Anda lakukan dapat dikategorikan ke dalam domain A. Interaksi belajar, B. Disiplin belajar, C. Prestasi belajar, D. Kenakalan remaja. Di sini sudah jelas bahwa malas mengerjakan tugas, maka masuknya adalah disiplin belajar. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 10. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran, 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah, 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran, B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak, C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini, D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya.
Ini mungkin lebih ke penalaran logika ya. Jadi teman-teman, jawabannya adalah nomor 10 yang C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah, kecualinya yang C. Jadi untuk soal-soal saya lihat dari kisi-kisi ini mungkin nanti teman-teman lebih ke studi kasus dan juga lebih ke logika, penalaran lebih dalam, sehingga dipersiapkan kesehatan teman-teman agar bisa berpikir lebih tenang, kemudian juga menghadapi soal-soal yang mungkin nanti lebih banyak narasinya. Nah, berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa mengerjakan link kuisnya dan juga bisa bergabung di grup Telegram. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.